Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi. Kajian Hati, tenangkan hatimu. Alhamdulillah, Bunda gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di tempat yang begitu spesial di Masjid As-Sofia Bogor ini bersama para bunda-bunda yang sangat cantik dan soleha semuanya, Masya Allah. Juga dengan semua pemirsa di rumah yang sudah hadir untuk menyaksikan kajian hati hari ini dengan tema yang begitu spesial, yaitu di saat kecewa menguji kesabaran, haruskah tetap bertahan? Nah, Ustadz Hilman akan menyampaikan nih tentang kekecewaan yang menguji kesabaran kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Kak Ica, dan Masya Allah hari ini juga kita bahagia sekali karena di depan Ahilman sudah hadir calon bidadari surga semua, insya Allah. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan kajian hati hadir selalu menenangkan hati kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin langsung saja kita mulai Ustadz ya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bunda. Iya Aa. Siapa di antara bunda yang pernah merasakan kecewa dalam hidupnya? Angkat tangan, katakan saya. Semua? Semua. Saya juga Ustadz. Aa, di mana letaknya kecewa? Letaknya kecewa di hati yang terlalu berharap kepada manusia. Betul apa betul? Betul. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak terlalu berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang paling disengaja. Berharap kepada manusia itu hanyalah menyimpan waktu untuk kecewa. Tapi pertanyaan selanjutnya, jika kecewa itu sudah ada di hati kita, haruskah kita bertahan atau pergi melepaskan? Jawabannya tergantung. Kita memilih bertahan. Jika bertahan itu menjadikan kita makin dekat dengan Allah, maka itu pilihan terbaik. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita bersabar. Betul? Betul. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Iya, karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Sampai kapan kita harus bersabar? Sampai kita mengerti dan memahami bahwa pilihan bersabar adalah pilihan terbaik yang Allah hadirkan. Maka semua ada batasnya. Ketika hati sudah mengatakan sudah selesai semuanya. Bertahan di tengah kesulitan adalah pilihan yang sangat baik. Kalau semua keadaan hidup baik-baik saja, maka di mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Kalau semua orang menyenangi kita, mencintai kita, dan tidak ada yang mengecewakan kita, maka di mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Kadang Allah menghadirkan seseorang yang menyakiti hatimu. Kenapa? Karena Allah ingin memelukmu. Karena Allah ingin tahu isi hatimu, bahwa memaafkan orang yang pernah mengecewakan adalah bagian daripada kesabaran. Bertahanlah selama engkau menjadikan Allah sebagai pilihan. Berjalanlah selama engkau meyakini bahwa Allah menyiapkan anugerah terbaik dari semua kecewa yang pernah engkau rasakan. Bunda di rumah tangga, jangan berharap kepada suami. Cukuplah berharap sama Allah.
Kebaikan kita biar dibalas sama siapa? Allah. Bunda jadi ibu, membesarkan anak, mendidik anak. Jangan berharap sama anak, tapi berharaplah sama Allah. Atas semua kebaikan kita jadi ibu. Kita jadi anak berbakti sama orang tua, jangan berharap mendapatkan balasan dari orang tua. Tapi kita berbuat baik saat jadi anak kepada orang tua, karena kita ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan harus berharap sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Allah tenangkan hati kita dan semoga Allah mengobati setiap kekecewaan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Kajian hati, tenangkan hati. Bunda, sekarang saatnya masuk ke sesi tanya jawab nih Ustadz. Nah pertama kita ada jamaah yang akan bertanya sama Ustadz yaitu Mbak Lina Budiarti. Silakan Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin teteh semua, izin perkenalkan diri. Nama saya Lina Budiarti, asli Kota Bandung Ustadz. Sebelumnya mau izin cerita dulu boleh Ustadz? Oke. Jadi saya seorang anak yang mungkin bisa dibilang kalau dari kacamata makhluk itu korban dari perpisahan orang tua Ustadz. Saya belum menikah, saat ini masih usia 22 tahun. Kemudian tahu kalau berpisah itu waktu SD dan ngecek rapot. Jadi ngecek rapot itu kok beda ya nama ayah kandung sama ayah sambung gitu. Kok saya nggak tahu selama ini ayah yang ada di rumah itu adalah ayah sambung saya. Kayak gitu Ustadz. Nah terus waktu SD itu karena masih kecil banget ya udah asal nanya aja gitu, kok ini beda gitu kan. Tapi setiap kali nanya tentang seseorang yang ada di rapot itu gitu, yang mana ayah kandung saya, selalu dimarahin. Pokoknya reaksi keluarga itu marah-marah terus kayak gitu. Nah beranjak dewasa makin penasaran Ustadz, kayak sebetulnya siapa ya sosok sebenarnya gitu kan. Nekat waktu balik ke pondok, nggak ke pondok, tapi nyari tahu keberadaan beliau kayak gitu. Dan alhamdulillah qadarullahnya ada yang membantu, dan saat ketemu betapa kagetnya Ustadz, ternyata beliau itu adalah alim ulama. Seharusnya kan kalau paham agama nggak meninggalkan, kemudian juga tidak bertanggung jawab kayak gitu. Jadi dapat cerita dari versi Umi itu, beliau berpisah di usia aku 2 bulan dalam kandungan. Tapi posisinya alhamdulillah sudah menikah dan maksudnya sah gitu saat sebelum aku dalam kandungan Umi gitu. Setelah pulang, akhirnya aku pulang ke pondok dan memendam cerita itu selama 5 tahun. Jadi keluarga nggak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah kemarin usia 22 tahun tepat baru cerita ke Umi sama Kak Abi. Dan alhamdulillah beliau semua udah mengikhlaskan. Jadi nggak ada reaksi marah kayak gitu kayak dulu. Nah kemudian juga dilanjut lagi. Ini mungkin nanti nyambung ke pertanyaannya Ustadz ya. Setelah pertemuan itu, tadi kata Ustadz bahwa berharap pada manusia itu adalah patah hati yang sangat disengaja, sekalipun ke orang tua. Saya sangat berharap ketika saya bertemu dengan beliau, itu saya mungkin dinafkahi atau setidaknya dibimbing, disayangi layaknya ayah kepada anaknya. Namun ternyata setelah pertemuan itu, saya berasa ditinggalin 2 kali Ustadz. Gak ada kabar, gak ada bimbingan, tidak ada pertemuan lagi, bahkan sampai sekarang. Namun nanti ketika nikah, kan saya perlu wali ya Ustadz. Alhamdulillah ikhlas walinya beliau, namun kalau di Indonesia kan ada tradisi pelaminan ya. Nah dosa gak sih Ustadz kalau misalnya yang naik ke pelaminan itu ayah sambung saya aja gitu. Cuma tetap walinya
papa kandung saya. Terus yang kedua, berhubung saya nggak terlalu banyak dapat figur dari ayah, akhirnya saya merasa banyak trauma sama laki-laki. Jadi setiap kali ada laki-laki datang ke rumah saya nggak mau, Ustadz. Sampai sekarang takut banget menikah, takut banget mau mulai hubungan, dan bahkan pernah sampai bilang ke Umi kalau Umi boleh nggak kalau aku nggak nikah aja gitu. Kan banyak ya sunnah Nabi yang bisa dilakukan. Juga aku baik-baik aja kok sendirian gitu loh. Kan aku juga udah bisa cari uang gitu dan lain-lain, intinya udah bisa menghidupi diri sendiri gitu. Gimana menurut Umi gitu. Tapi tetap Umi coba deh di ini lagi gitu. Gitu Ustaz. Mungkin pertanyaan yang kedua, salah nggak sih kalau misalnya untuk saat ini saya masih mau menyembuhkan dulu trauma saya atas perlakuan ayah dan takut nikah gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah hari ini kita mendapatkan kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana hubungan seorang anak dengan ayah itu memang harus terjalin dengan baik. Ayah itu role model. Ayah itu teladan. Ayah itu pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan di dalam Al-Quran, percakapan antara ayah dengan anak itu lebih banyak daripada percakapan ibu dengan anak. Ini menunjukkan bahwa setiap ayah harus memerankan perannya dengan baik. Karena apa yang ayah itu hadirkan dalam keluarga akan membentuk seperti apa karakter anak. Teh Lina, untuk semua yang sudah terjadi, nasihat dari AA yang pertama, siapkan ruang di hati untuk memaafkan orang tua. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, betul? Kita nggak bisa menentukan keadaan orang tua kita dulu seperti apa. Kalau boleh milih, tentu kita maunya orang tua rukun, orang tua kita baik-baik. Tapi ternyata takdir mengantarkan kita punya orang tua yang harus berpisah waktu itu, sehingga kita dibesarkan dengan orang tua yang sambung. Tidak ada masalah. Karena Allah tidak mungkin meletakkan seperti apa takdir dalam hidupmu, kecuali yang sambung ini pun juga mencintaimu. Yang kedua, nanti Teh Lina akan menikah. Tentu yang jadi wali adalah ayah kandungnya karena masih ada. Adapun nanti di pelaminan boleh nggak yang duduk adalah ayah sambung saya? Ya nggak masalah, boleh saja. Karena resepsi itu hanyalah bagian daripada syiar dari pernikahan kita. Tapi mungkin akan lebih baik kalau disiapin aja kursi juga buat ayah kandung. Nah yang ketiga, saya trauma sama laki-laki, jangan. Juga laki-laki. Ya, jangan trauma, jangan sampai satu orang yang pernah menyakitimu menyimpulkan semua laki-laki sama dalam pandanganmu. Doa saja sama Allah. Ya Allah, lembutkan hatiku. Ajarkan aku memaafkan semua yang pernah menyakitiku. Berikan aku kemampuan untuk ikhlas menjalani semua yang pernah terjadi kepadaku. Dan biasanya mohon maaf ya, seseorang yang pernah terluka karena satu orang, biasanya Allah akan menyiapkan banyak kebaikan pada orang yang lain. Itulah makna fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan disebutkan 2 kali, Teteh pernah trauma luka karena ada ayah yang pernah nyakitin. Nanti Teteh akan cari laki-laki. Setidaknya Teteh punya kriteria. Aku punya laki-laki pengennya yang begini, yang begini, yang begini. Setidaknya Teteh bisa sampaikan kepada calonnya nanti. Aku mau kamu setia misalnya. Aku mau kamu tanggung jawab. Aku mau ada perjanjian ya sama kamu. Jangan ninggalin aku selama berapa lama. Jadi itu akan jadi menguatkan kita. Jangan sesali yang sudah terjadi. Jangan takut dengan yang belum terjadi. Insya Allah, Allah akan jaga kebaikan dari setiap hati yang mampu mengikhlaskan.
belajar menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Semoga ada laki-laki yang soleh, yang bisa menyempurnakan semua sakit hati yang pernah dirasakan. Dan insya Allah, Allah dengar setiap doa-doa kita semua. Insya Allah. Kondisinya saat itu beliau nangis sih, tapi aku nggak nangis sama sekali karena kayak bengong aja dipeluk sama orang yang nggak pernah aku temui sebelumnya. Terus juga beliau meminta maaf di sana. Untuk kondisinya beliau sudah berkeluarga lagi dengan rumah yang ya bisa dibilang cukup berada keadaannya. Aneh sih, nggak ngerasain apa-apa gitu, kayak sedih enggak, bahagia juga enggak ada sama sekali, kayak asing aja. Ya alhamdulillah dapat solusinya. Jadi dari sisi agama juga ternyata memperbolehkan, tidak dosa gitu kan. Dan tentunya dari solusi juga penjelasan Ustadz, aku lebih ikhlas, lebih legowo dan lebih maafkan aja sih.